Nah, hari ini kita membahas tentang hal-hal yang wajib dihindari dalam berkomunikasi. Karena komunikasi kalau buruk secara intensif akan berujung kepada luka pengasuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbis shrah li sadri wa yassiril amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Akhwatal muslimah a'azakunallah jami'an. Para bunda jamaah Masjid Darussalam Kota Wisata yang hadir di masjid maupun yang menyimak kajian ini dari rumah, semoga Allah senantiasa memberkahi kita semua yang hadir dan semoga kita bisa masuk surga bersama-sama semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salam cinta spesial saya persembahkan buat anak-anakku yang hadir. Saya tak pernah bosan menyapa mereka. Saya ingin mereka tahu bahwa kehadiran mereka di majelis ini adalah menggembirakan kita semua. Kita menyadari bahwa masjid ini akan terus memiliki manfaat sepanjang waktu hingga hari kiamat kalau kita memikirkan terus regenerasi. Bahwa kita yang tua ini kelak akan mati. Walaupun kematian bukan karena umur tua dan muda, tapi yang tua lebih berpeluang cepat meninggalkan dunia ini. Maka kita harus paham akan ada yang menggantikan kita mengurus masjid ini, mengurus majelis taklim yang dibangun ini, supaya manfaatnya terus ada. Siapa yang akan mengurusnya? Tentu kader-kader atau anak-anak yang hari ini mungkin bersama kita cuman main-main, cuman tidur-tiduran. Bahkan ada yang mungkin berjalan sepanjang kajian memutar di belakang. Tapi percayalah, hari ini mereka mungkin nampak tidak serius. Tapi ketika mereka merasakan pengalaman yang menyenangkan sepanjang di majelis, mereka kelak ketika kita sudah tak mampu lagi mengurusi, memakmurkan masjid ini, mereka lah yang kelak mengajak seumur mereka yang sebaya mereka untuk bersama-sama meramaikan masjid ini. Itulah yang kita harapkan terus. Jangan sampai kita hanya menjadi generasi penyumbat. Apa itu generasi penyumbat? Yaitu kebaikan kita tahan cukup di generasi kita saja. Kita lupa untuk mengkader, lupa untuk mengajak yang muda-muda, khususnya anak-anak kita untuk terlibat di dalam kegiatan majelis. Makanya bahagialah kita yang sebuah majelis di mana golongan tuanya hadir, yang mudanya hadir, yang lebih muda lagi hadir. Dan itu menunjukkan akan ada terus regenerasi dalam kebaikan-kebaikan berikutnya. Kita doakan anak-anak kita ini, baik yang hadir di sini maupun yang di rumah atau yang sudah di pesantren atau di lokasi manapun mereka berada. Kita doakan semoga mereka jadi anak yang soleh dan solehah,
menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibatan wa minas sholihin innaka sami'ud du'a. Amin ya rabbal alamin. Para Buddha yang dimuliakan Allah, hari ini kita melanjutkan kajian serial komunikasi kepada anak yang kita jadikan sebagai bekal dalam mengasuh anak kita, di mana secara teknis yang membuat kita bisa menjadi orang tua yang baik, yaitu lewat cara komunikasi. Karena komunikasi dalam Islam itu sesuatu yang ada hubungannya dengan keimanan seseorang. Jadi bukan cuman bisa ngomong. Kalau orang cuman bisa ngomong, mudah lisan ini mengucapkan. Tapi bagaimana dia memilih kata-kata, memperhatikan lawan bicara, termasuk anak-anak, kita perlu belajar lagi. Bahkan saya pun perlu belajar lagi. Makanya Nabi SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkata-kata yang baik atau diam. Berkata-kata yang baik itu adalah bagian dari skill komunikasi kita. Karena kalau kata yang kita keluarkan itu kata-kata yang buruk, alih-alih akan bisa memperbaiki keadaan, malah merusak. Dan itu malah akan membuat kita makin merugi. Komunikasi yang kita keluarkan, yang itu kita anggap membuat kita lebih plong dada kita, tapi tidak kita atur, yang keluar kalimat yang buruk menambah masalah baru. Makanya komunikasi itu sesuatu yang dalam Islam ini terkait dengan urusan keimanan. Orang beriman selalu memiliki komunikasi yang baik. Makanya dalam surat Al-Ahzab ayat 70-71 Allah berfirman, sebelum menjelaskan tentang komunikasi yang patut kepada manusia, Allah memulai dengan ketakwaan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Hai orang-orang beriman, bertakwa kepada Allah dan ucapkanlah kata-kata yang sadid, kata-kata yang benar. Kalau kalian melakukan dua hal ini, kata Allah, ketakwaan dan kata-kata yang baik, yuslih lakum a'malakum, maka Allah akan perbaiki amal-amalan kalian. Jadi kalau kita punya persoalan dengan pasangan, persoalan dengan anak, yang kita kenal hari ini dengan isu utang dan luka pengasuhan, ternyata memperbaikinya lewat komunikasi yang sadid tadi. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan kesalahan kita di masa lalu akibat ngomong yang enggak diatur, enggak dimanage, menyakiti orang, akan Allah ampuni. Jadi kalau dulu pernah berkata-kata yang buruk, maka hari ini mulai berlatih berkata-kata yang baik. Nah, disinilah kenapa materi komunikasi ini menjadi penting, terutama terkait dengan anak-anak kita. Karena gagal kita dalam berkomunikasi kepada anak, itu akan membuat dalam hal ini anak-anak bisa menjauh dari kita. Sebab ketika sudah mulai mengeluarkan kata-kata yang membuat anak tersakiti, orang dalam hal ini secara manusiawi pasti akan menghindar. Salah satu yang membuat manusia menghindar dari manusia yang lain itu adalah komunikasi yang tidak elok.
Ya, ibu-ibu paling udah tahu tuh, kenapa sih gampang malas kalau ngomong tuh nyelekit. Males gitu ya. Gua nggak mau deket-deket gitu. Kenapa? Orang itu menghindar. Bahkan cerita dalam ruang konseling tentang rumah tangga, ada suami yang istrinya menurut dia cantik sekali. Dia mengatakan bersyukur, tapi menjalani pernikahan dengan istri ini dia hanya bisa bertahan untuk selalu di rumah itu, dalam pengertian senang di rumah itu 6 bulan pertama. 6 bulan sisanya dia lebih betah di luar. Istrinya cantik, tapi kata-kata yang keluar itu tidak membuat suaminya nyaman. Ya. Karena kan salah satu kebutuhan dasar seorang suami adalah merasakan ketenangan dari mana? Dari istrinya. Karena proses pernikahan itu berdampak kepada masing-masing, diantaranya buat bagi suami adalah litaskunu ilaiha, agar kamu merasa tenang. Jadi sesuatu yang memberikan ketenangan, bukan kesenangan. Tenang, yang penting tenang. Makanya seorang suami yang di luar rumah mengalami kondisi segelisah apapun, serumit apapun, dia butuh istri yang komunikasinya menenangkan. Komunikasinya menenangkan. Komunikasi menenangkan itu apa? Yang dia mampu meredam gejolak pada saat seseorang berada di rumah. Dan itulah diantara fungsi seorang wanita, khususnya sebagai istri sekaligus sebagai ibu, memberikan ketenangan. Nah, inilah yang dimiliki oleh Bunda Khadijah. Bunda Khadijah tahu betul bagaimana berkomunikasi kepada suaminya yang gelisah, yaitu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Nabi mengalami wahyu pertama bukanlah hal yang mudah. Merasakan kondisi ya goncangan emosi, merasa apakah benar saya yang ditunjuk jadi Rasul. Ini bukan amanah yang mudah. Bahkan Allah menyebutnya sebagai qaulan tsaqila, ya. Wahyu yang diturunkan kepada Nabi ini disebut qaulan tsaqila. Apa maknanya? Perkataan yang berat. Berat di sini maksudnya memang memberikan dampak tidak mudah. Nabi seolah-olah merasakan beban yang berat. Sehingga hari-harinya Nabi itu setelah itu bukanlah hari-hari yang penuh dengan hal-hal yang mungkin dianggap normal bagi sebagian orang, tapi Nabi akan mengalami banyak turbulence, dikucilkan, caci maki, dihina, bahkan hendak dibunuh. Tapi yang memberikan pengaruh, Nabi punya seorang istri yang bagus komunikasinya. Istri yang bagus komunikasinya itu adalah dia ada Bunda Khadijah. Bunda Khadijah itu mampu memberikan ketenangan, bukan cuma kesenangan, tapi ketenangan. Nabi pulang, Bunda Khadijah tahu kalau orang dalam keadaan gelisah, maka yang dibutuhkan adalah sesuatu yang menenangkan. Misalnya fisiknya dalam keadaan tidak nyaman, maka diantara komunikasi yang menenangkan itu adalah memberikan sentuhan. Sentuhan fisik itu memberikan ketenangan, apalagi dekapan, apalagi pelukan. Ya, semakin erat pelukannya, semakin tenang. Makanya bayi itu kalau dalam keadaan dia nangis, dia itu harus banyak bukan dipeluk tapi didekap. Bedakan peluk sama dekapan. Peluk mungkin cukup tangan merangkul bagian tubuhnya, tapi kedekapan melingkar penuh 360 derajat, merasakan dia seolah-olah seperti dalam rahim yang memberikan ketenangan, atau seperti bedongan yang membuat dia tidak gelisah. Dan Al-Quran mengisyaratkan tentang bagaimana sentuhan dan pelukan ini dalam surat Az-Zumar ayat 23, "Tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah." Kemudian tenanglah kulit dan perasaan mereka dalam rangka mengingat Allah. Dihubungkannya antara kulit dan perasaan dalam ayat ini, disebutkan sebagian ulama bahwa kulit itu pintu gerbangnya perasaan. Jika perasaan gelisah, kulit itu pun rasa tidak nyaman. Maka bagaimana membuat perasaan itu menjadi tenang? Kulitnya dibikin nyaman. Bagaimana caranya? Diusap, dipeluk, didekap. Dan itu yang ternyata Bunda Khadijah lakukan. Ketika Rasulullah merasakan bagaimana kegelisahan mendapatkan wahyu yang
Beliau rasakan ini sesuatu yang tidak terpikirkan dalam hidupnya. Gelisah beliau. Sampai keluarlah kalimat spontanitas, zamiluni, zamiluni, peluk aku, peluk aku. Dan Khadijah responnya respon cepat. Enggak kepo, enggak nanya, enggak tiba-tiba, kenapa tiba-tiba dipeluk? Kenapa? Ketemu cewek mana? Enggak gitu. Kamu ketemu siapa? Dari mana? 25 hari enggak pulang-pulang, tahu-tahu minta dipeluk. Jangan-jangan. Nah itu kalau emak-emak zaman now. Nanti ibu ngomelnya nanti. Tapi yang dibutuhkan adalah pelukan, tenang, langsung dipeluk. Saat itu bagaimana Nabi pun mengalami kondisi emosi yang secara manusiawi merasa dirinya itu tidak nyaman. Sampai menyebutkan, aku dibilang orang gila. Orang menyangka aku bodoh, tukang sihir. Dan itu mempengaruhi kondisi batin Nabi di awal-awal dakwah. Tapi lihat bagaimana Bunda Khadijah. Dan inilah sosok seorang wanita di dalam rumah, baik sebagai istri maupun ibu. Di mana fungsi komunikasi wanita itu adalah menenangkan. Tugas utama wanita itu memberikan komunikasi yang menenangkan. Alih-alih Khadijah mengatakan gini, dasar tuh orang, ayo kita ribut enggak? Khadijah memberikan ketenangan jiwa dulu dengan memberikan hal-hal yang membuat seorang laki-laki merasa dirinya itu bangkit, pride-nya. Kalau bahasa Arabnya al-fakhrunya dimunculkan. Apa itu al-fakhru? Pride. Apa kata Khadijah? Engkaulah yang justru menyambung silaturahim. Engkau yang terbiasa menolong orang, engkau yang amanah dalam berniaga. Disebutin semua yang dimiliki oleh Nabi, kelebihan-kelebihannya. Maka Nabi yang saat itu merasakan kondisinya sedang tidak baik-baik saja secara mental. Di mana Nabi sedikit merasakan apa yang hari ini kita anggap sebagai mental health-nya terganggu. Tapi kondisi seorang istri, seorang wanita di rumah yang justru memberikan apresiasi. Engkau orang suka menyambung silaturahim, engkau yang suka menolong orang, engkau yang amanah dalam setiap disebut semuanya. Maka Nabi merasakan gelisahnya dia tiba-tiba berganti dengan ketenangan. Maka inilah kenapa di antara kajian komunikasi ini penting buat para perempuan. Karena yang menghalangi kebaikan dalam rumah itu adalah komunikasi yang buruk. Bahkan Al-Quran menceritakan di antara yang membuat Allah menunda kehamilan dari istri seorang nabi bernama Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria ini punya istri yang tak lain beradik kakak dengan ibunya Maryam, itu Hana. Nabi Zakaria istrinya bernama Asya atau Isya. Asya atau Isya ini divonis mandul dalam surat Maryam ayat 5. Wa imro'ati akiro, dan imro'ahku akir. Ada bahasa Quran tentang mandul itu ada dua. Pertama aqima, aqim. Yang kedua akir. Aqim itu mandul yang kalau bahasa kita tuh mandul permanen. Rahimnya sudah diangkat, sudah rusak. Sudah tidak lagi bisa secara ilmu kedokteran, sudah tidak mungkin terjadi pembuahan. Tapi Allah berkehendak kalaupun hamil. Dan ini dialami oleh Bunda Sarah. Sarah itu menyebut dirinya wa ana ajuzun aqim. Saya ini udah tua mandul permanen pula gitu. Tapi Allah kehendaki hamil, itulah kuasa Allah. Sesuatu yang dirasa mustahil menurut ilmu kedokteran bisa. Makanya kalau ibu, mohon maaf ya, ada di antara kita mengalami vonis dari manusia sesuatu yang mustahil, jangan menyerah. Allah penghancur kemustahilan. Misalnya ada di antara kita, wah bu, mustahil udah sembuh nih. Udah stadium 4 misalnya ada yang sakit tuh. Maka tetaplah yakin, dokter bilang mustahil tapi aku punya Tuhan penghancur kemustahilan. Sebagaimana seorang Sarah yang mustahil hamil, tapi Allah kehendaki hamil. Nah,
Sementara mandul yang lemah kandungan, setiap ada pembuahan gugur, setiap pertemuan sperma dan telur gugur, rahimnya remah, itu disebut akir. Nah, istrinya Zakaria itu akir, setiap ada pembuahan gugur lagi, susah sekali hamil. Di antara penjelasan ulama tentang kenapa hal ini terjadi, Allah menunda seorang Asya memiliki anak karena dia punya lisan yang tajam, komunikasinya buruk. Apa hubungannya nanti? Kenapa orang komunikasi buruk diuji, di antaranya dia tidak punya anak? Di antaranya karena Allah telah menentukan dari rahimnya kelak akan muncul seorang nabi yang diamanahkan kepadanya keturunan Zakaria yang bernama Nabi Yahya. Nabi Yahya telah ditetapkan dalam arwah telah akan menjadi anak dari Zakaria dan istrinya bernama Asya. Tapi kalau Asya komunikasinya buruk, maka seorang nabi tak mungkin diasuh dengan komunikasi yang buruk. Nabi selalu dalam asuhan terbaik. Nabi mendapatkan pola asuh terbaik. Makanya Nabi Muhammad SAW meskipun yatim, pola asuhnya pola asuh terbaik. Dia dijaga dari bahasa yang rusak. Komunikasi yang dia terima berada di sebuah kaum komunitas yang bahasanya fasih, yaitu Bani Sa'ad. Nabi tidak diasuh oleh Bunda Aminah, bukan karena Bunda Aminah air susunya kering, bukan. Nabi tidak diasuh oleh Bunda Aminah bukan karena Bunda Aminah sibuk bisnis online, banyak orderan. Ya, sehingga sibuk packing sampai lupa nyusin anaknya, enggak. Beliau tetaplah wanita rumah tangga yang biasa, tapi Allah mengkehendaki Bunda Aminah harus menyerahkan hak asuhnya kepada seorang wanita, yaitu Bunda Halimah, dan itu sudah menjadi tradisi di masyarakat saat itu. Alasannya sederhana, karena bahasa Arab di kota Mekah rusak. Karena bahasa yang rusak itu menyebabkan kelak Nabi menyerap kata-kata yang buruk dari lingkungannya. Isi kepalanya keluar kalimat yang gak pantas ketika beliau jadi Nabi. Karena beliau tidak boleh ditemukan cacatnya dalam tanda kutip dan perilakunya. Karena akan jadi celah kalau beliau suatu saat ngomong, nanti orang bilang, Allah dulu kamu begitu. Maka nggak boleh Nabi punya celah seperti itu. Misalnya gini, larangan untuk memandang yang haram, nggak boleh. Dulu kamu pernah ngelihat aurat perempuan waktu tarik perut? Nggak pernah. Nabi nggak pernah sama sekali. Makanya walaupun instingnya sebagai remaja sebelum dapat jadi risak Nabi ada, dapat kalimat orang ada tarik perut perempuan boleh nggak lenggok. Instingnya sebagai seorang laki-laki bertambah remaja, apa sih itu? Mau lihat tapi Allah jaga. Tiba-tiba dia sedang mengembala kambingnya, tiba-tiba ngantuk tidur. Begitu bangun udah bubar. Dia penasaran besok begitu lagi sampai tidak diberikan kesempatan sama sekali Nabi untuk melihat itu. Supaya apa? Supaya tidak ada celah pada saat Nabi menyampaikan wahyu, nanti orang ngukit-ngukit masa lalunya. Allah, dulu kamu juga pernah. Enggak. Nabi dijaga. Nah begitu juga. Nabi dijaga dari bahasa yang rusak. Artinya apa? Nabi mendapatkan pola asuh terbaik. Pola asuh terbaik. Begitulah juga yang dialami oleh Nabi Yahya. Kalau ibunya lisannya kasar, lisannya buruk, maka menghalangi dalam hal ini tumbuh kembang anak yang kelak lahir. Karena anak yang lahir ini anak yang istimewa. Mohon maaf kalau anaknya tidak istimewa, mungkin Allah akan tetap berikan. Makanya mungkin kalau dari kejadian ini ada yang komplain, berarti yang menghalangi perempuan itu untuk punya anak kata-katanya Ustaz. Karena dia kata kasar, diantaranya iya. Tapi kalau ada yang bilang, tapi enggak juga Ustaz, tetangga saya ngomongnya kasar, anaknya 5. Kan ada yang begitu, komplain. Maka jawabannya adalah, maka anaknya pun tumbuh bukan menjadi anak yang istimewa. Anak yang lahir dari orang tua yang kata-katanya tadi menyakiti, tumbuh menjadi anak yang tidak istimewa. Maka inilah menjadikan bagaimana Allah tunda
Nabi Zakaria punya anak. Dan Nabi Zakaria bersabar, dia terus bantu istrinya. Peran suami diantaranya adalah memperbaiki istrinya. Ya, kalau istrinya punya isu luka pengasuhan, dia bantu supaya istrinya berdamai dengan apa yang dia alami di masa kecilnya. Maka di dalam surah Al-Anbiya 90, usahanya Nabi Zakaria tentu atas izin Allah ini tidak sia-sia. Maka Allah izinkan istri Nabi Zakaria ini hamil. Waslahna lahu zaujahu. Maka kami perbaiki istrinya. Maksud perbaiki ini ada dua. Satu, perbaiki lisannya, komunikasinya menjadi baik. Yang kedua, perbaiki rahimnya. Rahimnya pun akhirnya bisa dalam hal ini menjadi tempat persemaian benih antara sperma dan telur, sehingga lahirlah Nabi Yahya. Artinya apa? Komunikasi itu menjadi salah satu hal yang mempengaruhi bagaimana peran kita di dalam kehidupan. Sehingga orang itu menjadi orang terhormat juga karena komunikasinya. Dan orang itu menjadi orang yang hina juga karena komunikasinya. Orang itu bisa dimuliakan karena komunikasinya, orang itu bisa direndahkan, bahkan dijatuhkan karena komunikasinya. Makanya jangan meremehkan komunikasi. Dalam hal ini komunikasi adalah salah satu isu penting di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran banyak menceritakan tentang masalah komunikasi. Nah, komunikasi pengasuhan anak ini diantara yang mau kita pelajari dari episode sebelumnya, kita bahas tentang dasar komunikasi adalah ketakwaan, alias pengaruh yang terkait dengan anak kita sangat dipengaruhi dari hubungan kita dengan Allah. Yang kedua, komunikasi berkaitan teknis terkait dengan makna qaulan sadida, terkait dengan ketepatan, bagaimana kita melihat dalam hal ini objek komunikasi kita, misalnya anak kita, apakah dia laki atau perempuan, tentu berbeda. Apakah dia misalnya umur anak-anak dengan umur remaja, tentu berbeda. Apakah karakter dia mellow atau dia yang sanguin, tentu berbeda. Ya, artinya setiap karakter juga berbeda. Itu sudah kita bahas di pertemuan. Nah, hari ini kita mau bahas tentang hal-hal yang wajib dihindari dalam berkomunikasi kepada anak khususnya. Karena kalau kita tidak mengontrol tentang hal ini, semua yang sudah kita lakukan tuh bisa tidak berarti bagi anak. Karena komunikasi kalau buruk secara intensif akan berujung kepada luka pengasuhan. Dan luka itu akan membuat orang itu selalu menolak mendapatkan apa yang sejatinya dia inginkan. Value yang kita berikan itu ditolak. Di antara yang Allah sebutkan dalam Al-Quran itu, komunikasi yang harus kita hindari adalah komunikasi yang kasar. Di antara cirinya itu pertama adalah komunikasi yang desibel suaranya meninggi. Desibel suara ini jangan diremehkan, karena ketika kita berkomunikasi tidak bisa mengontrol desibel suara, melengking dari apa yang sejatinya batasan telinga manusia mendengarnya, maka itu akan membuat rusak suasana hati, bahkan mengganggu. Dan dampak paling parah adalah membuat orang tidak nyaman. Inilah yang membuat kenapa banyak turun ayat-ayat yang mengingatkan masalah hal ini. Di antaranya adalah Allah sampai menegur kebiasaan sahabat yang berkomunikasi sama Nabi itu dengan pola komunikasi yang mungkin dianggap wajar di masa tersebut, karena mereka biasa tinggal di gurun, jarak rumah jauh, sehingga ngomong itu sedikit teriak. Mau kemana? Itu diantaranya. Ini saya nyontohinnya gak enak sebenarnya. Teriak-teriak itu bagi mereka lazim karena di gurun dan mereka dalam ini jauh gitu. Ternyata hal ini mereka praktekkan tanpa sadar kepada Nabi. Mereka ngomong sama Nabi itu, maaf ya, teriak,
maksudnya itu bukan membentak, tapi desibel suaranya meninggi karena mungkin terbiasa. Maka turunlah surat Al-Hujurat ayat 2, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Hai orang-orang beriman, jangan kau tinggikan suaramu di hadapan Nabi. Ya. Jadi jangan meninggikan suaramu di hadapan Nabi. Ayat ini menjadi salah satu penguat betapa kalau kita mencintai dan hormat sama seorang, desibel suara itu penting untuk diatur. Kita ngakunya hormat sama kakak kita atau sama guru kita, tapi ngomongnya melengking, itu membuat orang terluka, tergores. Dan ini bukan sekedar hubungan kepada yang lebih tua. Karena secara umum Islam itu mengajarkan menghindari desibel suara yang terlalu tinggi ketika berbincang dengan orang. Dan inilah yang disebutkan dalam surat Luqman. Ya. Dalam surat Luqman, waqdud min syautik, ya. Rendahkan suaramu. Inna anqarul aswati la sautul hamir. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ada suara keledai. Para mufassir ketika mengatakan kenapa seburuk suara ada suara keledai. Keledai itu punya kebiasaan di malam hari kalau melengking itu mengganggu orang sampai orang gak bisa tidur. Ya mungkin karena kita gak pernah melihat keledai secara langsung. Karena kita cuma melihat keledai di taman safari. Itu pun lagi adem ayem aja. Kayaknya gak pernah teriak Ustaz. Ada mayat, tapi kalau sekali dia ngomong atau dia bicara itu menyakiti. Itu menurut penjelasan para mufassir. Di antara ciri suara keledai itu adalah bicara dengan desibel suara yang melengking. Maka suara yang melengking itu salah satu komunikasi yang merusak. Bahkan inilah yang disepakati oleh para ahli sebagai violence communication. Komunikasi yang menyakiti. Ini bukan tentang kontennya dulu, ini bukan tentang isinya, tapi tentang mengatur. Karena telinga ini punya kapasitas untuk mendengar yang nyaman dan tidak nyaman. Makanya suara manusia yang melengking aja itu merusak dan diatur dalam Islam, apalagi sound horeg itu. Itu memang fatwanya jelas haram itu karena memang penjelasan para ulama itu jelas. Itu merusak gendang telinga. Dia tidak pantas. Kenapa? Islam itu sangat menjaga betul. Maqasid syariah itu menjaga tentang segalanya. Bukan hanya agama, termasuk menjaga jiwa juga. Teriakan itu, desibel meninggi, itu membuat gelisah. Membuat bagian organ itu bisa rusak. Ya, apapun namanya, maaf ya, walaupun namanya sekedar bercanda gitu ya. Bercanda yang seperti bercanda yang zalim. Makanya Nabi pernah menegur seorang sahabat nama Anjasyah. Dia melewati, ya kan ada seorang perempuan yang sedang melewati naik unta. Anjasyah melewat ini tiba-tiba membunyikan seruling. Yang seruling ini suaranya melengking. Gara-gara ini bukan sound horeg ya. Ini kalau sound horeg perempuannya langsung mental gitu ya. Seruling. Perempuan yang disebutkan Nabi tadi tiba-tiba hampir kejengkang, Bu. Lagi dia naik onta itu hampir ketarik ke belakang gitu. Disitulah Nabi murka. Jadi wajar kalau ulama sampai memanfaatkan haram karena baru suara seruling aja membuat seorang perempuan kaget. Nabi langsung mengatakan urfuk Anjasyah, waihak ruwaideka bil qawarir. Ayo bersikap lembut, rendahkan suaramu, jangan teriak-teriak, jangan mengagetkan. Di depanmu ada gelas-gelas kaca. Jadi yang memberi istilah gelas-gelas kaca itu kepada perempuan Nabi ya, bukan niada niati ya. Jadi Nabi itu pemilik hak paten ya istilah gelas-gelas kaca. Jadi Nabi sampai mengingatkan sahabat untuk apa? Supaya menjaga jangan sampai membuat bising.
Maka komunikasi pertama, komunikasi nggak boleh bikin bising, Bu. Komunikasi yang ibu maksudnya menasihati tapi bising itu maaf. Anak nggak terima yang ada bisingnya, malah menyakiti. Misalnya maaf maksud ibu baik, kamu kalau nggak sholat, awas itu mak-mak zaman now tuh. Awas kalau nggak sholat, maksudnya ibu menginginkan sholat. Anak mungkin sholat tapi hati dia terluka. Dia akan membenci sesuatu yang terkait dengan sholat. Saya ingat banget ada salah satu yang murid saya itu yang sampai ya dia dulunya seorang penghafal Quran, setelah dewasa dia sama sekali nggak mau baca Quran. Itu sampai harus kita terapi gitu. Awalnya itu saya tahu dia itu punya masalah itu gara-gara setiap saya mau mulai kajian, saya minta seluruh murid-murid saya mulai baca Quran satu-satu. Dia ada aja Bu alasannya, tiba-tiba sebentar ya Ustaz ke belakang gitu. Pas lagi giliran dia nggak ada gitu. Alasannya dia ke toilet gitu. Giliran dia selesai baru dia balik. Bilang perut mules gitu. Awalnya saya pikir oke, ini pertama. Kedua, tiba-tiba dia keluar tadi dulu ada titipan GoFood buat kita makan gitu. Dia turun ngambil. Tapi kok lama gitu ya. Setiap giliran dia selalu lewat. 3 kali saya lihat dia keluar lagi. Ada telepon. Ada aja alasan. Akhirnya saya bilang gini. Mulainya pokoknya kalau dia belum kita juga tunda gitu. Akhirnya setelah dia keluar itu kita berhenti dulu ngobrol baru datang. Udah saya kira antum. Kaget dia. Dia bilang, dia mencari alasan langsung lanjut aja Ustaz. Lanjut aja kita mulai kajiannya, baca Quran dulu. Dia bergetar Bu waktu baca Quran tuh. Dia kayak nahan takut gitu. Kayak orang tak. Akhirnya saya bilang udah gak usah lanjutin. Akhirnya saya ngobrol berdua. Ternyata dia ingat ketika dulu awal-awal menghafal, dibentak, diteriakin, pokoknya merasakan berdebar, salah menyebut huruf ro aja itu bisa disalah-salahin, disakiti. Ternyata itu berbekas banget di jiwa dia. Jadi kita jangan menjadi orang yang justru menjauhkan rahmat agama ini disebabkan komunikasi yang buruk. Ustadz jangan membuat orang jadi anti terhadap agama ini gara-gara komunikasi yang buruk. Marbot masjid jangan membuat anak jadi malas ke masjid gara-gara komunikasi yang buruk. Apa? Salah satunya adalah suka teriak. Jadi desibel suara itu jangan sampai melebihi dari apa yang sejatinya diajarkan dalam Islam. Suka teriak itu diantaranya komunikasi violence yang membuat anak itu merasakan tidak nyaman. Makanya ini juga yang menunjukkan bagaimana hal yang membuat orang itu menjauh itu ternyata Al-Quran isyaratkan diantaranya adalah komunikasi yang kasar itu. Dalam surat Al-Imran 159, "Lau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min haulik." Sekiranya engkau bersikap fazza. Fazza itu di antara maknanya adalah kasar. Kasar itu di antaranya teriak. Maaf ya, diam gitu misalnya. Teriak dia sebenarnya. Itu kalau kita rutinkan, Allah katakan lan faddu min haulik, niscaya mereka kabur dari kamu. Kabur di sini maknanya dua. Kabur secara fisik enggak mau deket. Tadi nggak mau menghindar, nggak mau sama mama, ntar diteriakin lu capek gitu, bisa merasa nggak nyaman. Diajak naik kendaraan berdua ogah. Kenapa sih? Karena punya rasa tidak nyaman. Maka kenapa seseorang yang bisa menjaga desibel suaranya bahkan dalam keadaan marah pun, dalam keadaan kecewa pun, dia adalah manusia yang istimewa. Dan ini satu di antara kelebihan yang dimiliki oleh Bunda Khadijah. Tadi ketika kita bahas Bunda Khadijah adalah wanita yang memberikan ketenangan, bukan sekedar kesenangan.
Karena hakikatnya wanita itu berikan ketenangan, tenang bukan senang. Di antaranya adalah Bunda Khadijah itu gak pernah sedikit sekalipun selama menikah dengan Nabi itu desibel suaranya naik. Gak pernah. Kalaupun ada ekspresi mungkin sebagian ulama mengatakan merasa marah, kecewa, dia lebih banyak diam. Atau bahasa kita itu ngambek. Tapi gak pernah teriak. Makanya salah satu yang membuat betapa Nabi sangat mencintai Khadijah, bahkan selalu mengulang-ulang Khadijah, dan wanita Khadijah itu wanita yang istimewa, sampai-sampai Allah menitipkan salam kepada Khadijah melalui malaikat Jibril, di antaranya fabashirha bi baitin fil jannati minal qasab la sahaba fihi wala nasab. Beri kabar gembira kepada Khadijah dengan hadiah yang disiapkan Allah di surga. Apa itu? Istana yang terbuat dari emas dan perak. Istana yang megah khusus buat Khadijah terbuat dari emas dan perak. Dan di dalamnya Khadijah itu dia mendapatkan satu buah dari apa yang dilakukan di dunia. Tidak pernah merasa capek. Yang kedua tidak pernah merasakan bising. Tenang banget. Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari mengatakan surga balasannya adalah apa-apa yang selama di dunia seseorang itu tidak pernah lakukan. Di antaranya adalah karena Khadijah tidak pernah bikin bising, maka Allah balas di surga dengan rumah yang di dalamnya tidak pernah ada kebisingan. Itu penjelasan para ulama. Tenang banget, adem. Itulah yang menenangkan banget hatinya, itu tenang. Jaminan kepada Khadijah. Karena apa? Amalnya yang bernama komunikasi yang menenangkan. Gak pernah desibel suaranya naik. Dan ini satu skill di antara skill komunikasi yang wajib dimiliki oleh kaum wanita, para ibu. Bagaimana semarah-marahnya jaga desibel suara. Marah diizinkan dalam Islam. Tapi kalau sudah desibel suara naik, itu akan merusak. Salah satu dampak merusaknya apa tadi? Orang akan kabur, anak akan kabur. Mungkin kalau kita seideal Khadijah, para bunda sini akan komplain, susah lah Ustadz. Tapi setidaknya jangan sampai berkali-kali. Desibel suara itu tinggi terus. Kayak motor tuh ngegas mulu. Ya, apapun selalu ngegas mulu. Itu yang membuat orang tidak merasa nyaman. Anak nggak nyaman. Apa yang membuat anak nggak mau pulang? Bukan karena rumah kita yang kecil, bukan karena sekedar rumah kita yang sumpek, bukan karena rumah kita yang bisa jadi mungkin nggak ada fasilitas AC. Bukan, ternyata Bu, karena komunikasi ibu sebagai ratu rumah tangga itu yang mungkin buat anak mau milih pulang atau nggak pulang. Kalau setiap di rumah dia selalu dengar teriakan-teriakan ibunya, maka dia pasti akan berpikir mendingan di luar rumah. Tapi kalau di rumah dia mendapatkan komunikasi yang menenangkan. Karena ingat, teriakan yang kita lakukan itu kepada anak, itu yang diterima oleh anak adalah mama sedang tidak sayang sama aku. Karena teriakan itu berbanding terbalik dengan cinta. Semakin desibel tinggi, semakin cintanya kering. Semakin rendah suara, semakin cintanya dalam. Makanya perlihatkan Ibu. Ibu kalau udah ketemu di taman kota, ada pasangan couple udah mulai teriak-teriak, Ibu bisa cek lagi jatuh cinta apalagi berantem. Ada nggak dia ngomong cinta tapi teriak-teriak, aku sayang nggak mau, aku juga, nggak ada. Kurang kerjaan yang kayak gitu. Coba bayangkan suami istri kalau saking cinta, kadang-kadang semakin lirih, semakin jelek. Sayang. Nggak usah ngomong, sayang. Sayangnya aja itu udah ngejelep ke hati. Pelan. Makanya komunikasi yang memberikan pengaruh bagi jiwa itu adalah ketika disampaikan dengan suara yang lembut. Dan itulah Nabi.
Makanya Nabi mengajarkan termasuk ngomong sama anak itu jangan teriak-teriak. Ngomong sama anak itu karena tadi teriakan itu pengaruh yang pertama adalah akan membuat tidak nyaman. Membuat secara psikologis dia kabur. Kaburnya satu secara fisik, kedua kabur secara psikis. Kalau kabur secara psikis itu gimana? Dia akan menjadi pribadi yang oposisi bagi orang tuanya. Kalau istilah psikologinya reaktansi. Apa tuh reaktansi? Yang dilarang gua kerjain. Yang disuruh enggak gua kerjain. Jadi kalau kita melarang dengan teriak-teriak, awas, begitu. Malah ada tantang nih anak, biarin gua kerjain. Itu seperti itu. Sholat enggak? Awas kalau sholat. Dia sholat di depan kita, setelah enggak ada kita enggak sholat. Itulah yang membuat anak-anak malah menjadi pribadi yang reaktansi, bertolak belakang. Jadi kaburnya sampai seperti itu. Nah inilah yang membuat mungkin mengapa anak kita itu setelah beranjak remaja, kalau dikasih tahu itu ngelawan. Karena bukan sekedar karena masalah kita yang mungkin argumennya dianggap lemah, tapi komunikasi kita yang menyakiti, violence. Violence communication itu diantaranya tadi desibel suaranya meninggi. Dan itu pengaruh secara fisiologisnya juga, maaf ya, itu sangat menyakiti. Di antaranya apa? Satu, ini menurut para pakar ahli otak. Teriakan yang kita lakukan khususnya kepada anak di bawah 5 tahun, satu teriakan menghancurkan 10.000 sel otaknya. Ibu-ibu perlu tahu, manusia baru lahir itu membawa bekal 100 miliar sel otak aktif dan 900 miliar sel otak mendukung. Kalau dijumlahin totalnya 1 triliun. Manusia itu makhluk yang dikaruniakan kelebihan luar biasa antara makhluk yang lain. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami muliakan bani Adam, yaitu manusia. Di antaranya adalah Allah lebihkan semuanya secara fisik, sempurna. Otaknya paling sel otaknya paling banyak. Maaf Bu, kalau pakai perbandingan hewan itu yang paling sel otaknya paling banyak tuh monyet itu cuma 10 miliar. Manusia itu 1 triliun. Tikus itu menurut riset 5 juta sel otaknya tikus. Lebah itu sel otaknya 5.000. Yang paling sel otaknya paling dikit itu siput cuma 8. Siput 8. Ya. Iya, lemot. Tapi siput selemot-lemotnya siput punya kecerdasan defensivitas kata para ahli. Jadi kalau ada dia itu sudah punya deteksi terhadap musuh yang akan memegang dia sehingga dia buru-buru memasukkan tubuhnya ke cangkang. Selemot-lemotnya seekor siput, dia makhluk yang baru lahir udah punya rumah. Dan gak KPR pula. Jadi ibu mau bilang apa? Keadilan Allah itu di situ. Ya, lemot sih lemot, tapi punya rumah, bayangin tuh. Nah, 1 triliun sel otak manusia yang dikaruniakan dari kecil ini potensi kecerdasan untuk luar biasa. Untuk membuat dia menjadi superior yang merekam semua kejadian, cerdasnya luar biasa. Tapi jarang manusia bisa secerdas karena yang merusaknya adalah orang tuanya yang suka teriak-teriak. Karena 1 teriakan 10.000. 1 teriakan 10.000. Jadi kebayang dalam setahun berapa sel otaknya yang angus. Saya waktu ikut workshop di Singapura, gathering para ayah internasional. Waktu itu yang mengadakan lembaga namanya Dads for Life, ya lembaga di bawah Kementerian
Kementerian apa di Singapura ya? Mungkin kementerian kayak sekarang tuh BKKBN lah ya. Ada lembaga khusus ayah gitu. Dia punya event tahunan, gathering para ayah internasional. Nah, salah satu pembicaranya itu membuat riset tentang otak manusia yang sering diteriakin sama yang nggak pernah diteriakin. Waktu itu saya ingat di slide itu otak yang sering diteriakin, bagian otak korteks pusat berpikirnya itu hitam kayak angus. Sementara yang otak nggak pernah teriakin, orang tua yang lembut itu cerah orange. Itu satu di antara bukti bahwa manusia itu otaknya itu lemot versi kita itu karena kerusakan komunikasi. Kerusakannya karena komunikasi yang buruk. Guru yang suka teriak-teriak itu tanpa sadar merusak siswa-siswinya. Maka nggak boleh teriak. Bahkan kalau seingat saya berkaitan dengan hak anak yang dikonferensikan di Jenewa, Swiss kalau nggak salah. Di antara hak anak itu adalah mendapatkan komunikasi yang desibel suaranya nggak melebihi berapa hertz gitu, saya lupa. Kalau itu dilewati, maka orang dewasanya bisa diajukan ke pengadilan. Saya ingat karena ada kasus di Amerika, di negara bagian Utah, itu seorang guru TK itu diadukan ke pengadilan kansil di sana gara-gara berteriak di depan siswanya walaupun cuman memberi semangat. Maaf ya, ini yang kadang-kadang guru TK lakukan, dia pikir baik tapi buruk. Apa tuh? Siswanya di depan. Itu gak boleh. Kan dia gak teriak, gak marah kan Bu. Tapi lo itu gak boleh. Itu saya contohnya lagi masih baik tuh Bu. Ibu tahulah maksudnya. Maksudnya teriak di depannya anak gak boleh. Terlalu dekat jaraknya merusak. Itu sampai digugat di pengadilan. Guru TK tuh. Makanya kalaupun mau teriak boleh, tapi jaraknya tuh jauh. Misalnya ibu mau teriak udah gak tahan, suruh anak mojok dulu 100 meter tuh sono. Mama mau teriak-teriak. Tapi kalau deket itu merusak. Nah ini diantara yang membuat kerusakan otak. Jadi anak-anak itu cerdas dari lahir. Tapi yang merusaknya orang sekitarnya karena teriak. Dan ingat, jangan menormalisasi candaan untuk teriak ke anak bayi. Ibu harus tegur tuh. Kadang-kadang maaf gitu. Kita pengen anak kita ketawa kaget lucu. Tiba-tiba suami kita kaget. Gak boleh. Rusak nanti otak anak. Gak boleh. Ingat kalau orang lain tegur keras aja. Kamu urus anak saya. Itu harus ditegur. Maksudnya lucu-lucuan enggak lucu. Karena merusak bagian sel otaknya. Makanya kenapa Nabi menegur seorang ibu yang lagi Nabi menggendong, disebutkan dalam riwayat Ummu Fadil nama ibu itu, dia menggendong seorang bayi yang bayi ini tiba-tiba pipis. Namanya bayi kan enggak tahu. Ibu ini baik maksudnya karena spontan, dia malu karena yang dikencingin Nabi yang dimuliakan. Tiba-tiba dia spontan begini, ehnya itu langsung ditegur sama Nabi. Ehnya kan tinggi. Nabi langsung bilang, najis ini bisa aku bersihkan. Tapi kata-katamu itu sulit dihapus dari jiwanya. Walaupun dia cuma ngomong desibel meninggi. Itu Bu. Makanya latihan. Latihan supaya jangan ngegas. Kalau ngegas buru-buru minta ampun sama Allah. Karena komunikasi sesantun apapun kalau ibu ngegas diterima anak buruk. Ibu bayangin ibu ngomong sayang tapi teriak. Yang diterima itu gak sayang Bu. Mama tuh sayang sama kamu tau, gak ada. Bagi anak, kadang-kadang ibu tuh ngomong sayang tapi setia. Mama tuh udah dulu sayang sama kamu. Makanya begini, enggak Bu. Bagi anak sayang tuh gitu. Kalau nggak sayang ngomong gini, Mama tuh sayang sama kamu.
saya. Gitu. Itu ini, nah nanti mungkin memang urusan desibel suara ini memang latihannya itu terkait juga dengan kondisi jiwa. Termasuk kita yang mungkin terbiasa karena diasuh pola masa kecil. Nah ini nanti pembahasannya tentang kita berdamai dengan luka pengasuhan kita. Baik ya, itu yang pertama. Yang kedua, fazzo di sini selain kata-kata yang desibel meninggi adalah pilihan kata yang buruk. Enggak teriak sih, tapi kata-katanya nyelekit. Ya, misalnya ibu enggak teriak, tapi ibu bilang gini, bodoh kamu. Enggak teriak, bodohnya itu nyakitin. Atau ada ibu yang seperti nyesel mama lahirin kamu. Ada ibu yang ngomong kayak gitu, ada. Nyesel mama lahirin kamu. Itu enggak teriak, tapi kalimat itu nyakitin. Kalimat kasar itu yang pertama adalah desibel, yang kedua kata-kata yang keluar, pilihan kata. Caci maki. Walaupun ibu desibel suaranya rendah, tapi caci maki, anak tersakiti. Ya, nyebut panggilan buruk, kata-kata buruk, label-label yang buruk. Dan ini diantara yang menyakiti. Nah, maka diantara yang membuat luka dari komunikasi itu adalah perilaku komunikasi yang fazzo tadi, kasar. Maka ini pembahasan yang penting buat kita perbaiki. Karena ketika kita tidak bisa memperbaiki ini, saya selalu katakan gini, ibu bisa memperbaiki pola asuh ibu kalau ibu sudah meminimalisir bahasa kasar ibu tadi. Ibu bisa, saya ini memang terbiasa ngomong gitu Ustadz ya dulu, terbiasa yang buruk jangan diterusin. Karena gini ya, kalau ibu merasa ya habis saya begini, dari dulunya begini. Ibu membela diri dengan mengatakan dari dulu saya begini, padahal itu menyakiti. Ibu sadar atau tidak, ibu mewariskan yang kita sebut pengasuhan yang buruk. Karena ingat, ada warisan yang tidak sadar diturunkan dari zaman ke zaman. Selain warisan utang dan warisan uang adalah warisan pengasuhan. Jadi kalau ibu merasa, ya saya begini, kelak ibu akan mencetak anak yang akan menjadi istri yang kasar dan ibu yang kasar. Dia akan mendidik anaknya begitu lagi jadi istri yang kasar, terus-terusan. Kalau dia laki-laki jadi suami yang kasar, ayah yang kasar. Berarti gimana? Putus. Cukup di saya aja. Cukup di saya aja. Bertekad ya Allah. Dari semua teori-teori komunikasi cukup saya melatih 2 hal. 1, jangan ngegas dan teriak-teriak itu. Latihan. Kalau hari ini teriak-teriaknya mungkin bisa sampai 10 kali, kurangin besok 5. Tahan. Ya kalau kita rasa mau gas, menghindar aja. Misalkan menghindar dulu. Karena gak ada dampak baiknya, yang ada dampak buruknya. Tapi kalau gak gitu Ustadz, anak saya gak taat sama saya. No, risetnya udah saya sampaikan. Teriak-teriak kepada anak dalam rangka membuat anak taat itu gak ngefek. Pernah saya sampaikan di majelis ini kan, risetnya ibu yang teriak-teriak kepada anak, vibrasi suara ibu berdasarkan riset para ahli di Jerman mirip salakan anjing pudel. Jadi yang dengar sama anak malah ok gitu, ya anak tuh gak nyaman. Jadi alih-alih anak taat nggak ada, malah iya mama iya mama bentar iya, ibu makin teriak dia makin iya nggak ada. Yang ada dia besok males pulang males. Maksud ibu kan, tapi saya kau gitu maksud enggak, bukan begitu. Makanya
dari semua teori komunikasi, setiap ibu konsultasi sama saya, ibu perbaiki cuma satu, coba latih desibel. Latih desibel suara. Ya, sering-sering setel Nusarara, umanya kan suaranya bagus tuh, Uma Nusarara. Suaranya yang desibelnya dijaga. Seperti itu. Ya, itu dulu mungkin nanti. Jadi komunikasi ini menjadi serial kajian sendiri buat kita yang pembahasannya mudah-mudahan bisa membuat kita pahami. Hari ini kita membahas tentang larangan-larangan dalam berkomunikasi. Yang pertama adalah kasar. Nah kasar itu apa tadi? 2, 1 desibel suara tinggi, 2 pilihan kata yang buruk. Ya, nanti kita akan ini lagi di episode berikutnya. Tapi para bunda yang melakukan Allah, nanti kita lanjutkan lagi sesi serial komunikasi ini. Jadi modul komunikasi ini lumayan banyak, lumayan panjang. Biasanya di kelas workshop, tapi saya bikin sesi kajian aja. Nanti kita akan bahas judul-judul utama. Jadi baru bab yang ketiga tentang larangan dalam berkomunikasi. Komunikasi yang terlarang ya. Kan 4 kita bahas lagi ya. Kita tutup, kita membaca doa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yafi namahu wa yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu la atik wa dika mastata'na. Na'udzubika min syarri ma sana'na, nablaka bi ni'matika alaina wa na'udzu bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musrifal qulub sarif qulubana ala taatik. Rabbi ij'al hadzal balada amina wajibni wa bani anna bil asnam. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana fil lana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Afa minkum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.